ini kita akan melakukan pemeriksaan untuk tragus urinarius. Jadi artinya tragus urinarius itu mulai dari pemeriksaan CPA, kemudian ada pemeriksaan baru teman, sama dia ada suprapubik dan ada pemeriksaan genitalia eksterna. Nah, di sini yang pertama mungkin kita harus dan perlu cuci tangan. Cuci tangannya mungkin nanti kalian harus cari dulu ya, ada angka WHO. Ya, masih pada ingat semua? Masih ya. Yang pertama kan punggung ya. Biasa harus punggung. Ya, setelah jari, kemudian baru ya, baru terakhir. Ya, yang tidak lupa ya. Oke. Setelah itu biasanya yang penting kita karena ini pemeriksaan CPA, berarti nanti minta pasiennya untuk berbaring. Hanya anggaplah saya menggunakan manikin ini, gitu ya, Bapak. Saya ini sudah berbaring, tapi kita harus minta izin, biarpun dia hanya manikin, gitu ya, Bapak. Akan berbaring ya Pak ya. Nah ini udah buka bajunya, ya. Kemudian biasanya untuk CPA, Bapak duduk dulu biasanya. Duduk, karena untuk CVA yang mungkin, nah dia adalah di bagian belakang ya. Setelah duduk, tenang dulu Bapak. Nanti saya akan mungkin memeriksa dan menutup. Pada saat menutup, nah jangan lupa kalau ada yang jadi bilang ya Pak ya, gitu ya. Di sini saat inspeksi dulu, dia tidak ada pembengkakan ya, tidak ada massa. Biasanya tadi lihat kalau ada massa atau bengkak di sini. Kemudian baru kita perkusi ya, atau ketuk. Pak, kondisi coba kalau ada nyeri bilang ya Pak ya, kita ketuk sekali atau 2 kali. Apakah ada nyeri Pak? Ya, biasanya kalau ada mungkin di ginjalnya, misalnya ada infeksi atau apa, bisa dia terasa nyeri. Tapi kalau aman atau tidak ada indikasi, biasanya sih tidak terasa nyeri, ya. Kemudian bapaknya minta berbaring lagi, kemudian kita baru teman. Ingat saja pada saat teman itu kita kan meraba ginjal, apakah ginjal itu membesar atau tidak biasanya. Nah, di sini biasanya satu kita biasa pakai tangan kanan, tangan kirinya goyang ya. Biasanya daerah kalau saya sih pasti dari umbilicus karena ini daerah ginjalnya di sini kita goyangkan ya. Ini juga seakan seraba kalau emang ada pembesaran dari ginjal itu baru temunya, dia akan menendang tangan kita. Makanya biasanya tangan kita yang kanan yang mungkin yang lebih terasa lebih baik ya, untuk merasakan ada pembesaran atau tidak. Kemudian setelah itu kita masuk ke suprapubik. Nah, untuk suprapubik di sini kita biasanya inspeksi dulu ya, inspeksi dia ada bulging enggak ya, ada lihat ada massa tidak, gitu ya. Baru nanti kita perkusi dan lakukan palpasi. Nah, perkusi biasanya dari bawah pusat ya ini ya, kita perkusi, timpani, dan biasanya ya. Nah, kalau VU-nya penuh, biasanya emang berubah suara dari timpani menjadi redup atau dal biasanya ya. Kemudian baru kita raba, apakah ada massa ya, apakah ada nyeri tekan ya. Biasanya kalau dia sudah VU-nya sudah penuh, biasanya terasa nyeri sih ya. Biasanya ada retention urin ya, yang urinnya sulit keluar, jadi VU-nya dia membesar. Di sini di tekan ini dia terasa nyeri, biasanya ada nyeri tekan. Nah, kemudian untuk masuk ke dalam pemeriksaan genitalia eksterna ya, biasanya kita harus memakai handspoon. Nah, handspoonnya masih harus steril ya. Di sini sebenarnya alat-alat di sini udah steril semua gitu ya, untuk pemasangan kateter gitu ya. Nah, yang pertama saya pasang dulu ya handspoonnya. Jadi karena tidak steril, jadi anggap aja mungkin kita harus memakai sarung tangan ya, atau bisa ditarik. Nah, itu ada sedikit yang berbeda.
Hanya karena ini kalian tidak melihat, izin saya balikan ke depan ya, biar kalian bisa lihat. Oke, ini soalnya mau belakangi dari manekinnya, gitu ya. Oke, nah dari sini harusnya kalian lihat dari depan. Lihat full atasnya, kayak kita lihat dulu. Ya, di sini inspeksi penisnya dulu ya, biasanya penisnya dari UE-nya dulu. Ya, UE-nya biasa letaknya di tengah. Ya, kemudian ada juga biasanya UE-nya apakah keluar darah atau tidak. Kemudian kalau ada besar sumbatan, apakah dilihat ada batu yang membungat di ujungnya atau tidak. Ya, kemudian biasanya ada stenosis dan ada fimosis. Gitu ya. Nanti kalian boleh stenosis itu apa sih? Fimosis itu apa? Kayak gitu ya. Kemudian baru kita raba. Bisa rabanya ini ya, rabanya untuk meraba sekalian kalau emang ada pengerasan di daerah bawah ya. Ada struktur mereka biasanya gitu, tapi konsistensi kenyal biasanya ya. Kemudian baru kita meraba testis. Nah, testis itu kita raba full atasnya ya, atau batas atasnya ini teraba. Kenapa harus batas atasnya ini teraba atau tidak? Biasanya emang ada rentetan lain yang bisa full atasnya itu tidak teraba. Mungkin ada hernia sporotalis, tapi biasanya udah terlihat sih testisnya akan membesar sini. Nah, kemudian permukaannya biasanya licin benjol biasanya gitu ya. Kemudian konsistensinya ya kenyal gitu ya. Baru kita lihat ada hematom atau tidak ya, hematoma ya. Jadi di sini biasanya ada kalau dia kecelakaan atau terbentur sesuatu ya, biasanya ada tanda-tanda hematom di region eksternal terutama di daerah testis ya. Oke, nah ini untuk pemeriksaan genitalia eksternal. Dari sini mungkin ada dari kalian yang mau mencoba melakukan atau misalnya dari CVA, silakan. Siapa yang mencoba CVA dan baru teman mungkin silakan. Siapa yang mencoba? Ya, silakan. Dari belah sini ya. Jadi kita langsung juga melaksanakan Kalau ini, kalau untuk CPA nggak usah. Mungkin nanti kita eksternal karena kita mau lihat orang kita pakai sekolah kalau yang penting harus cuci tangan. Ya, ya silakan. Pertama saya akan memberikan yang KWA terlebih dahulu. Lalu selanjutnya saya akan informasikan kepada pasien, Pak, saya izin untuk memeriksa ya Pak. Untuk pemeriksaannya saya akan membentuk kalau misalnya ada sakit atau nyeri Bapak bisa bilang ya Pak. Lalu ini ada nyeri nggak Pak? Kayak bilang selanjutnya juga ada nyeri nggak Pak? Lalu selanjutnya untuk yang tangan kanan ini untuk merasakan apakah ada pembengkakan atau tidak. Lalu juga berlaku yang sama setelah kita golongkan dari belakang ini di regi langsung itu dilakukan baik pemeriksaan rasa. Baik ya, tapi jangan lupa tadi pada saat di sini CPH kita juga diskusi dulu apakah ada pembengkakan, apakah ada masalah gitu ya, baru melakukan perfusi. Baik, bagus. Oke, lanjut lagi. Ada yang mungkin yang bisa untuk menerangkan genitalia eksternal? Ada? Atau yang lain ada yang mencoba lagi? Ya, silakan. Ini untuk Genitalia eksternal. Berarti kayak school dulu ya. pertama PPS kedua Ya, boleh. Nah, ini emang semi steril, jadi
Kalau steril kan kalian makinnya harus benar-benar ya, dibuka dari kanan, kemudian yang satu dari dalam, satu dari luar ya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bapak, saya akan memeriksa bagian daerah kami Bapak, yaitu bagian eksternalnya. Apakah bersedia? Iya. Dari pertama dimulai dari inspeksi dulu. Inspeksi dulu. Inspeksi yaitu kita melihat apakah ada hemat atau tidak, mungkin ada memar atau ada gas seperti sekitar lingkungan eksternalnya. Kemudian kita lakukan operasi dokter. Iya. Operasi yaitu kita melakukan pertama dari kedua skrotumnya dokter, di dada, apakah kanan dan kiri simetris atau tidak dokter. Kemudian apakah ada benjol di daerah skrotumnya, dan kemudian di case-nya dokter, kita di Ada apa ada struktur. struktur apa struktur uretra atau tidak. Setelah itu Sudah? kita ya seperti itu sudah dokter, habis itu kita scan spoon dan Iya. menentukan. Oke. Ya, betul ya. Baik. Kita harus urut. Jadi dari awal itu harus kita inspeksi dulu semuanya. Ya, dari OUI-nya, penis dulu, inspeksi penis, baru inspeksi dari testis. Tadi benar juga ya, dari testisnya juga diinspeksi dulu. Ya, bentuknya mungkin lebih turun yang sebelah kiri, ya. Sampai itu masih dalam batas normal. Jadi jangan lupa urutannya inspeksi, kemudian dari OUI-nya, ya. Kemudian baru kita palpasi, baru testis, baru kita tabat dari gol atas, menyala, kemudian ada hematomat tidak ada yang lain. Tapi oke, ya, baik. Kita lanjutkan ke pemasangan kateter ya. Ya, oke, ya boleh dilepas tangannya. Nah, pemasangan kateter di sini sebenarnya kita persiapkan dulu alatnya. Di sini ada povidone iodine, ya, kemudian ada kateter. Nah, kateternya anggaplah saya ini masih belum memakai handphone yang steril ya. Ini ada dua kateter dengan dua ukuran berbeda. Yang ini bisa dilihat ukurannya adalah 16 F gitu ya. Yang ini ukurannya 14 F ya. Itu. Nah, kemudian dari dua kateter ini, nah kita memasakkan mungkin salah satunya ya, nggak dua-duanya. Kemudian di sini udah kateternya udah saya siapkan karena ini steril, jadi udah disiapkan semuanya. Tapi saya izin untuk memegang aja ya, karena di sini ada beberapa yang ini ya saya sudah isi, anggap aja ini aquades ya atau aquadesirata ya, biasanya ini untuk fiksasi nanti. Ini kita masukkan karena di dalam kateter itu ada maksimumnya, ada sampai 30, ada yang sampai 35 gitu ya. Nah ini kita masukkan kurang lebih 10 sampai 20 cc. Harus aquades, jangan cairan yang lain, karena nanti apalagi kalau ada misalnya pakai yang mengandung natrium gitu ya, nanti bisa berubah menjadi garam gitu ya. Kemudian di sini ada lubrikan gel. Hanya kita memakai silokain gel. Jadi silokain gel biasanya udah bentuknya udah disiapkan seperti ini. Jadi nanti mungkin tidak bisa diambil benar ya, karena kita harus ambilnya itu 5 sampai 10 cc itu untuk instilasi. Jadi untuk biar dia bisa bakal gitu ya untuk pemasangannya. Jadi untuk DC juga, kemudian untuk sedikit anestesi juga gitu ya. Kemudian di sini ada apa ini namanya? Mikropor. Ya, dulu saya siapkan di bawah mikropornya gitu. Jadi yang belah sini sebenarnya steril. Kalau emang udah steril jangan boleh pegang gitu ya. Kemudian ini ada apa ini? Kasak ya, kasak ya, ini steril. Kemudian ada bolong steril. Kemudian di sini ada clean bag ya, untuk urin. Kemudian di sini ada untuk mengambil, biasanya kita bantu biar eksul kita itu nggak kotor, anggap di steril ya. Bola kapas ya yang udah dilumuri povidone iodine ya biasanya ya. Oke, nah kan ya, nah pertama biasanya kita
untuk membersihkan dulu, ya, membersihkan atau asepsis, antisepsis dulu, gitu ya, untuk daerah eksternal, gitu ya. Yang pertama, ya udah pasti minta izin dulu ke Bapaknya, Pak. Saya akan memasangkan kateter, mohon kerjasamanya ya Pak ya, mungkin sedikit tidak nyaman. Kemudian baru kita asepsis antisepsis menggunakan oxydoneum, ya. Yang pertama kita biasanya daerah penis dulu, ya, mulai dari depan, ya, sampai belakang, ya. Nah ini harusnya emang dibuang ya. Saya anggapnya udah kita taruh dulu ya. Jadi tidak taruh lagi di dalam. Kemudian baru kita bersihkan ya rotumnya ya. Ambil ya, kita buang lagi ya. Kemudian ambil lagi kapasnya, kita bersihkan lagi ya. Ya, baik. Kita buang. Nah sebenarnya ada dua versinya juga yang lain ya. Putar, ini juga biasanya putar dari luar ke arah dalam biasanya ya. Setelah kita akses antisepsis, karena ini masih steril, namun ya kita dalam ya, kita biasanya ada yang akan mengganti handscoot yang steril. Jadi tadi udah yang steril, dan sekarang steril lagi gitu ya, karena kita mau memegang bolong gitu ya. Jadi dari awal harus memakai handscoot yang steril ya, baru kita pasangkan sekali aja. Nah ini kita lepas, jangan ditotok-totok gitu ya, jadi udah kita pasang. Kemudian baru kita siapkan adalah ya, sebenarnya BK nggak ada, tapi nanti dulu dengan BK ini kita tidak steril kan. Nah tadi yang pertama sebelum ini adalah instilasi dulu ya. Jadi instilasi memakai lubrikan gel. Jadi anggaplah ini lubrikan gelnya kita ambil, atau kalau silokain gel biasanya udah berbentuk paket ini, dan kita masukkan, kita instilasi namanya. Pegangnya segini ya, 90 derajat kita lurus ya. Baru kita masukkan, kita tahan sampai berapa menit? Ya, biasanya 2 sampai 5 menit gitu ya. 2 sampai 5 menit anggaplah udah nih ya, kalau kita nunggu sampai 2 menit minyak bisa udah ya, sudah selesai. Baru kita tunggu, sudah, baru kita masukkan kateternya. Nah kateter ini karena steril, tidak sampai jatuh ke bawah, kita di tangan seperti ini ya. Nah, biar mudah sebenarnya harusnya kita berikan lagi lubrikan gel. Ya, karena di sini semuanya udah steril. Nah, anggaplah ini udah steril, saya sedikit ya. Biasanya kadang sedikit hambat kalau kita tidak memakai lubrikan gel. Ya, langsung sudah berpegang lagi ya. Jadi kalau kalian mungkin nanti disiapkan di dalam kom kecil, biasanya nanti kom kecil isinya adalah lubrikan gel atau enggak silopen gel ya. Nah kemudian Bapak mungkin sedikit tidak nyaman ya Pak, masukkan ya Pak, tarik nafas ya, Pak. Ini harus sampai percabangan ya, jadi sampai percabangan dari kateternya kalau pada pria. Jadi tidak boleh setengah gitu ya. Kalau emang belum nyampe penuh, bisa menyebabkan mungkin nanti ruptur. Jadi harus sampai itu. Kemudian baru kita fiksasi di sini ya. Nah kita masukkan, anggaplah ini masuk berapa cc tadi? 20. Ya kurang lebih 20 cc gitu ya, kurang lebih 20 ya. Kita harapin oh ya udah ya. Kemudian kita coba tarik, maka dia sudah ya, ini steril ya. Taruh di bawah, biasanya kadang kalau emang penuh ya, dia akan keluar dari sana ya, bolehnya ya. Kemudian baru kita lepas dulu, kita lepas ya.
Oke, ya. Yang penting apa yang harus tertutup OUI-nya, ya. Jadi OUI ini tutup. Nah, ini yang tertutup ya. Lalu kita kasih mikrofonnya. Oke. Lalu setelah kita fiksasi di ya, paha. Sini juga jangan terlalu besar dan di sininya ya. Kalau patung enggak ketarik jangan terlalu ada sedikit penggas saja ya jangan pasien ya. Oke, nah sudah terpasang, nanti ini digantung. Biasanya nanti digantung di samping dari tempat tidur ya. Tempat tidur kita ada yang besinya di bawah ya. Itu nanti bisa kita gantung ya. Nah di sini sudah terpasang dan itu bagian edukasi apa? Di sini sudah terpasang kateternya ya. Jangan terlalu banyak bergerak. Kalau Bapak mau kencing silakan ya, karena sudah dipasang kateter. Nah kemudian sudah kalau memang ada lepas atau yang lain kendala boleh panggil kami lagi gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya enggak? Ya, silakan. Tadi kan ada ukuran untuk kakinya. Ya. Biasanya untuk yang pria dewasa atau dewasa berapa? Ya, yang dewasa. Jadi ini tadi juga ya. Jadi ini tadi ada dua. Memang sempat tadi diterangkan di sini. Dua itu satu ada ukurannya 14 F. Ya, yang satu ada 16 F. Nah untuk pria dewasa di Indonesia biasanya kita memakai 16 F. Jadi itu ukurannya berpas. Hanya mungkin mantin kita aja ya, kadang-kadang kalau kita pakai yang ukurannya agak besar ya nyangkut ya. Tapi artinya ini ya, dewasa biasanya 16 F. Nah, oke ya. Nah ini nanti ada dua, jangan lupa yang satunya juga kalau misalnya 16 F itu maksimumnya dia bisa sampai 50 mili balonnya gitu ya. Jadi fiksasinya ya boleh maksimum di 30 misalnya, tapi jangan lebih dari itu karena filmnya sudah penuh. Jadi kalau kalian balonnya juga terlalu besar ya masih bagus sih, cuma nanti agak sulit untuk misalnya filmnya penuh langsung keluar tuh, karena filmnya kan sudah penuh dengan urin gitu ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Izin bertanya ya, silakan. Izin bertanya dokter, untuk pemasangan kateter kan ada indikasinya dok biasanya. Untuk indikasinya bagaimana? Ya, indikasi pemasangan kateter itu yang pertama adalah retensi urin. Ya, indikasinya retensi urin. Karena urinnya tidak keluar. Jadi bedakan dengan anuria, gitu ya. Kalau dia retensi urin, nah itu baru indikasi untuk pemasangannya ED ya. Oke. Ada lagi mungkin? Izin bertanya dok, Ya. untuk kontraindikasinya sendiri dari pemasangan kateter ini apa ya? Ya, kontraindikasinya yang pertama adalah ruptur uretra. Ya, ruptur uretra. Yang kedua ada struktur uretra. Nah itu, jadi kalau udah pasang itu ya jangan sekali-kali untuk kita pasang kateter. Jadi kalau bisa ya kita sarankan ke ahlinya, gitu ya. Oke, ahlinya tuh spesialis udah, gitu ya. Udah urologi. Ada lagi mungkin? Ya. Jadi berapa lama kateter urin ini akan diganti ya dokter? Nih, untuk kateter urin biasanya yang standarnya yang biasa itu 6-8 hari atau biasanya 1 minggu. So, ada yang juga bisa sampai 1-2 minggu, tapi jangan lebih dari itu. Kadang menyebabkan mungkin ada infeksi atau bertumbuhnya dia bisa menyebabkan infeksi lah kalau terlalu lama gitu ya. Oke, ada dulu tadi. Ya. Saya dok, tadi sempat dikatakan ruptur uretra ya. Ya. Itu tanda-tandanya apa ya dok? Ruptur uretra, oh ya, ruptur uretra itu tadi ada darah yang keluar dari OUE, darahnya dari keluar dari ujung penisnya, gitu ya. Kemudian ada hematom, dia ada genitalia externa. Kemudian ada lagi dia itu kalau kecolok lebur itu namanya ada floating prostat. Jadi prostatnya itu melayang. Ya prostat kan kalau kita raba harusnya seperti ini dia. Kita raba, kita bisa raba full atasnya, gitu ya. Pada saat dia ruptur, ini kita nggak bisa meraba full atas, tidak bisa meraba mungkin kiri kanan dari
sulcus ini berkata, jadi dia gini ya lumayan. Itu kadang-kadang dari produk impregnatif tidak boleh dipasang. Kalau kita maksakan, itu bahaya ya, bisa benar-benar memang dia udah ruptur ya nggak bisa lah, gitu ya. Ya dari sini mungkin ada yang mau mencoba memasang kateter tapi tidak bisa detail dan apa-apa gitu. Ya, pasang. Oh ya. Tapi sebelumnya berarti ini kita lepas dulu aja ya. Lepas. Kalau lepas itu jangan lupa ya kita melepaskannya. Misalnya Bapak, ini sudah 1 atau 2 minggu, saya akan melepas kateternya Pak ya. Jadi Bapak bisa searching atau enggak diganti dengan kateter yang baru gitu ya. Nah, kita lepaskannya dulu. Kalau untuk melepaskan, yang penting adalah jangan lupa fiksasinya yang harus kita istilahnya keluarkan apanya itu namanya aquadesnya ya, silakannya ya. Nah ini kemudian dari sini kita lepas ya, baru jangan lupa kita ambil speednya untuk memakan aquadesnya ya. Nah kalau tidak ambil itu tahan dulu. Biasanya kadang yang masih ada di dalamnya udah yang mudah baru kita putar ya. Anggaplah ini yang sudah steril jadi kita taruh aja. Kemudian kita lepasnya sama tegak lurus ya, jangan di tempat biasa Bapak, biasanya bisa nyaman ini Bapak tarik nafasnya. Oke. Nah ini sudah lepas ya. Ya, nanti kita tinggal buang tempat sampah medis biasanya ya. Nah, oke, ada yang mau coba? Berarti nanti saya siapkan dulu artinya ya. Oke, saya kembalikan. Silakan. Gak apa-apa, coba kalau memang itu nanti saya yang bantu ya. Baik, untuk yang pertama saya informasikan dulu ke pasiennya, Bapak izin kita akan pemasangan kateter ya supaya urinya bisa keluar dari dengan lancar tanpa ada rasa sakit. Mungkin nanti akan terasa kurang nyaman karena akan dimasukkan selang. Apakah Bapak bersedia? Baik, sebelumnya saya akan mempersiapkan alatnya tadi. Di sini sudah disediakan povidone iodin, ada kasa untuk antiseptiknya, ada kasa untuk fiksasinya, terus ada ini tadi Squid untuk silokenya, terus ada bolong, terus ada ring bag dan juga kateternya. Iya, kateternya di kateternya dilepas malam. Ya siap itu. Dan juga ada aquadis tadi sekitar 20 cc. Sebelumnya saya akan menggunakan hand soap steril. Anggap itu hand steril ya. Sudah steril. Sudah dilakukan inspeksi dan tidak ada ruptur, Tanda-tanda ruptur. Kontraindikasi ya. Nah, kontraindikasi. Ya. Dan misalnya saya akan pertama saya antiseptik dulu, Iya. menggunakan tadi supaya tetap steril. Ini Pakai povidone iodin ya, atau apa nama lainnya povidone iodin? Apa? Tadi
Iya, jangan ragu ya. Ceritain. Iya, ya silakan ya. Pertama diputar dari ujungnya dulu tadi hingga ke Ya, betul. Ini bawah, ada ya. lalu diletak di Ya. bawahnya, lagi, terus diambil dari ujung Ya, boleh. sampai sini, letak lagi, terus sebelahnya. Lalu selanjutnya pemasangan dari gerbong. Ya, ada bolong dulu. Oke. Selanjutnya kita melakukan pemasangan Instalasi dulu. Instalasi Instalasi dengan ya. silokin. Silokin gel ya. Maaf ya Pak, kurang nyaman. Ini ditegakkan dulu Bu. Ya, 30 90 90 derajat. dimasuk ya 90 derajat, dimasukkan silokinnya, lalu ditutup dan Betul. ditunggu sekitar 2 menit. Ya, 2 sampai 5. 2 sampai Ya. 5. Anggaplah sudah. Sudah. Oke. Selanjutnya kita masukkan kateternya. Ya, kateternya. Kita seharusnya dipasang dulu tadi di Iya. Saya bantu ya. Maaf. Iya. Diletakkan. Tadi karena ini tidak boleh jatuh jadi Iya. Ya, letakkan dulu itu. Oh, ya. Iya deh. Iya. ini Baik. tegak 90 derajat. Masukkan secara perlahan, maaf ya Pak. Tarik nafas. Nafas ya Pak. Tarik nafas Pak. Sampai tadi percabangannya, Hmm. baru kita masukkan koalisnya. Iya. Tahan dulu. Putar dulu, baru dimasukkan Masukkan. sebanyak 20 cc. Iya. Putar. Oke, kita coba tarik. Ya, Baik, sudah selesai. terpasang. Selanjutnya kita coba Iya. atasnya supaya tidak keluar olehnya. Hmm. Lalu kita coba Lepas dulu. Iya. siap. Sini aja boleh. Iya. Selanjutnya Aduh, cooling bag. Cooling bag dulu. Iya. Kalau kita pasang dulu nanti. Iya. siap. Terus kita gantung di sini. Kebalik. Yang ini. Nah, gitu. Oke, siap. Ya. Terus digantung Ya, ini taruh di samping di pakannya. sini. Ya. Baru ini fiksasi. Ya. Hmm. Jadi difiksasi di ujung away-nya. Terus kita fiksasi. Lalu ditampar pahanya.
Oke, baik. Apa biasanya edukasinya? Edukasinya bilang kalau seandainya ini Pak sudah terpasang kateternya, nanti jika ada perasaan kurang nyaman bisa dipanggil dari kitanya, dan untuk kateter ini dipasang hanya kurang lebih 1 minggu ya Pak. Setelah 1 minggu dibuka, dan nanti Bapak jangan terlalu banyak goyang-goyang supaya tidak terkeluar kateter. Ya, baik. Bergerak. Iya, oke. Ya, oke. Sip. Terus, kalau gitu, ini juga pemasangannya. Jadi, bagaimana mungkin yang tanya? Kalau emang sudah tidak ada, baik. Terima kasih. Mungkin nanti kita satu-satu akan melakukan pemasangan kateter ini. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Selamat.